Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zuria, NIM 2006021110073. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi Peradaban Islam di Asia Tengah. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada masa sebelum Islam datang, yang kedua jejak awal pengaruh Islam, yang ketiga Islam di bawah pemerintahan Uni Soviet, dan yang terakhir yang keempat tentunya Uni Soviet. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang peradaban Islam di Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah saat ini merupakan negara-negara pecahan dari Uni Soviet pasca imperialisme, yaitu terdapat Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, wilayah Asia Tengah telah menjadi persimpangan utama migrasi etnis dan budaya. Kirgistan dan Kazakhstan menjadi negara bergelimang kemakmuran, kapitalisme, dan modernitas. Sementara itu, Tajikistan lebih terpuruk di dalam kemiskinan. Asia Tengah mengalami fase yang berbeda-beda dari fase awal ketika Islam tiba di Asia Tengah, Islam pada era kekuasaan Uni Soviet, hingga ketika Asia Tengah menjadi negara-negara merdeka terlepas dari bayang-bayang Soviet. Yang pertama, masa sebelum Islam datang. Pengembara Iran adalah penduduk Asia Tengah yang pertama dan berasal dari Padang Rumput Utara, atau sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Pada saat ini, kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara adalah kota bersejarah yang berada di Uzbekistan, Asia Tengah. Kota ini dianggap sebagai pusat pemerintahan dan persimpangan budaya dunia dengan sejarah lebih dari 2,5 milenium. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, negara-negara yang mendominasi di wilayah Asia Tengah antara lain ada Bactria, Sogdian, dan Tokharian. Ketika Cina mulai mengembangkan perdagangan sutranya dengan Barat, kota-kota Iran memanfaatkan keadaan ini dengan menjadi pusat perdagangan. Dengan menggunakan jaringan kota dan pemukiman yang sangat luas di Provinsi Mawanar. Nah, Mawanar ini merupakan nama yang diberikan wilayah tersebut setelah kemenangan Islam yang terletak di Uzbekistan. Karena perdagangan terjadi di wilayah Asia Tengah, maka kemudian wilayah ini dikenal sebagai jalur sutra. Bukhara dan Samarkand akhirnya menjadi kota yang sangat kaya, dan Mawanhar menjadi salah satu provinsi kuno Persia yang paling berpengaruh kuat. Agama yang dominan hingga abad ke-6 di wilayah tersebut adalah Zoroastrianisme, Buddha, dan Kristen yang menarik banyak pengikut. Kekayaan Mawanar adalah magnet konstan untuk invasi dari stepa utara dan dari Cina. Banyak perang antar wilayah yang terjadi antara negara bagian Sophia dan negara bagian lain di Mawanar. Persia dan Cina terus-menerus berkonflik di wilayah tersebut. Dan selanjutnya, jejak awal pengaruh Islam di Asia Tengah. Pada abad ke-8, orang-orang Arab masuk ke kawasan Asia Tengah dengan membawa kepercayaan dan budaya baru hingga saat ini terus-menerus mendominasi.
Pada awalnya, Islam memiliki pengaruh kuat di daerah selatan Turkmenistan, dan area itu secara perlahan menyebar ke arah utara. Islam berakar kuat berkat kerja keras penyebar di kalangan kekuasaan Samaniyah ketika sejumlah suku-suku besar Turki menerima Islam. Kekayaan wilayah itu bukanlah hal yang dapat menarik umat Islam saat pertama kali ke Asia Tengah, tetapi dorongan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan pesan kebenaran agama Islam. Selanjutnya, umat Muslim pertama kali memasuki Mawanar di pertengahan abad ke-7 melalui penggerbekan selama penaklukan Persia. Masyarakat Sofia dan masyarakat Iran lainnya di Asia Tengah tidak dapat mempertahankan tanah mereka dari khilafah karena perpecahan internal dan kurang kuatnya kepemimpinan adat. Umat Islam dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat brilian bernama Qutaibah ibn Muslim yang sangat berkeinginan untuk menyebarkan ideologi Islam. Karena faktor-faktor ini dan kekuatan akidah Islam serta syariah, penduduk Mawanar dengan mudahnya dapat dibebaskan. Budaya asing ini kemudian diganti pada abad-abad berikutnya ketika Islam membentuk masyarakat menjadi satu, yaitu umat manusia. Namun, takdir Asia Tengah sebagai wilayah Islam ditentukan dengan kuat oleh kemenangan Khalifah Abu al-Abbas antara tentara Tiongkok pada tahun 750 dalam pertempuran di Sungai Tawas. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemerintahan, sastra, dan perdagangan. Pada awalnya, bahasa Persia yang digunakan sebagai bahasa sastra dan bahasa pemerintahan. Kemudian berganti menjadi bahasa Arab. Namun, saat kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah dan bahasa Arab juga mulai diabaikan, bahasa Persia ini mulai mendapatkan kembali peran utamanya di wilayah tersebut sebagai bahasa sastra dan pemerintahan. Mawanar ini terus-menerus menjadi pemain politik penting dalam urusan daerah. Selama puncak kekhalifahan Abbasiyah di abad ke-8 dan abad ke-9, Asia Tengah dan Mawanar ini benar-benar mengalami zaman keemasan. Bukhara menjadi salah satu pusat pembelajaran budaya dan seni terkemuka di dunia Muslim. Kemegahannya menyaingi pusat-pusat budaya kontemporer seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Dan terdapat beberapa sejarawan dan ilmuwan serta ahli geografi terbesar dalam sejarah kebudayaan Islam adalah merupakan penduduk asli dari wilayah tersebut. Di sini terdapat ilmuwan yang merupakan warga khilafah seperti terdapat Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Farabi, Abu Al-Layth Al-Samarkandi, dan Ibnu Sina. Selanjutnya yaitu Islam di bawah pemerintahan Uni Soviet. Otoritas komunis Uni Soviet pada tahun 1917 sampai 1991 mewarisi Asia Tengah dari Kekaisaran Tsar Lama yang runtuh selama Perang Dunia Pertama. Terlepas dari kekacauan politik yang terjadi di dalam bekas Kekaisaran Tsar yang diperburuk oleh Perang Saudara, dan rezim komunis yang baru dibentuk tidak membiarkan wilayah Asia Tengah ini melepaskan diri dari cengkramannya. Penduduk Asia Tengah mengalami penindasan di tangan komunis Soviet bukan karena mereka merupakan orang Uzbek atau Tajik.
melainkan karena mereka itu Muslim. Komunis memandang Islam dengan permusuhan dan kecurigaan dan menjadikan Muslim Uni Soviet sebagai sasaran kampanye sekularisasi yang tak terhitung jumlahnya. Uni Soviet ini membagi wilayah Asia Tengah menjadi beberapa unit administratif terpisah. Stalin menciptakan Uzbekistan dan Turkmenistan pada tahun 1924, Tajikistan pada tahun 1929, Kazakhstan dan Kirgistan pada tahun 1936. Soviet ini memiliki alasan politik yang jelas untuk membentuk apa yang sebelumnya dikenal sebagai Turkistan. Yang pertama didasarkan pada kebijakan pembagian dan aturan yang jelas. 5 republik terpisah dibentuk untuk menciptakan unit nasional, komunitas etnis yang belum menganggap diri mereka sebagai kebangsaan yang berbeda. Selain itu, batas-batas ditetapkan untuk memastikan keberadaan populasi identis yang besar di setiap republik. Nah, dengan demikian, Muslim di Asia Tengah menjadi sasaran untuk hidup di bawah otoritas dan identitas palsu yang tidak mereka patuhi di Uni Soviet. Penekanan yang ditempatkan Soviet pada etnisitas dirumuskan untuk menyalurkan kesetiaan umat Islam terhadap republik yang baru dibuat oleh Uni Soviet ini. Kebangkitan ekspresi Islam di seluruh Uni Soviet pada tahun 1980-an adalah merupakan akibat langsung dari kebijakan perestroika dan glasnost oleh Gorbachev. Kebijakan semacam ini melonggarkan otoritarisme kaku Uni Soviet dan memungkinkan adanya sedikit kebebasan berekspresi. Dengan demikian, di wilayah Uzbekistan, praktik dan sentimen Islam muncul kembali. Di banyak wilayah lain di Uni Soviet, seperti Balkan dan Kaukasus, pada tahun 1980-an menimbulkan peningkatan perasaan nasionalis. Kebangkitan Islam embryo ini dirasakan di daerah-daerah secara tradisional sangat religius. Bagi orang Uzbek dan Tajik dan Kirgistan, ini merupakan perkembangan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk memutuskan ideologi komunis Soviet serta budaya Rusia dan Slavia untuk menegaskan kembali identitas budaya dan sistem kepercayaan mereka sendiri. Setelah Mongol, invasi terakhir adalah invasi Rusia di Asia Tengah di bawah pemerintahan Tsar, dan selanjutnya berlanjut selama periode Soviet. Rusia ini merebut Asia Tengah pada tahun 1865 dengan menghancurkan tembok kota Tashkent di Turkestan. Seiring dengan berjalannya waktu, ideologi agama Asia Tengah dipengaruhi oleh pemerintahan Rusia. Seluruh Asia Tengah dibawa ke bawah dunia modern melalui penjajahan. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917 dan menggulingkan pemerintahan Tsar. Dengan berakhirnya pemerintahan Tsar, Uni Soviet diciptakan oleh Bolshevik dan Asia Tengah digabungkan ke dalamnya. Batas-batas barunya dibentuk untuk keuntungan ekonomi dan politik Soviet. Pemerintahan Soviet mengadopsi jenis ideologi baru untuk mengatur negara dan masyarakat pada umumnya dan Asia Tengah pada khususnya. Bolshevik menganggap Islam sebagai keterbelakangan dan juga bertindak sebagai penghalang bagi perkembangan bangsa manapun. Islam dan tradisinya ini dilarang sepenuhnya.
perempuan diminta untuk membuka cadar di depan umum dan bekerja sebagai buruh. Meskipun kebijakan Soviet mengekang agama sepenuhnya, tetapi tumbuh di tingkat bawah tanah sebagai Islam tidak resmi. Ketika Jerman menginvasi Rusia pada tahun 1941, Stalin mengambil sikap politik untuk memperkenalkan Islam resmi, untuk mendapatkan dukungan Muslim dan dalam upaya perang. Dia ini mengizinkan madras yang dikelola negara sebagai penghasil pendeta untuk masjid. Kemudian, selama periode Gorbachev, pengenalan Glasnost semakin meledakkan Islam. Glasnost berarti keterbukaan, dan oleh karena itu, hal itu membuat orang menerima agama mereka dan mempraktikkan tradisi mereka secara terbuka. Kebijakan ini mencabut pembatasan dari orang-orang dan mereka menentang Islam. Dan hal ini menunjukkan bahwa sejauh mana Islam mengakar pada masyarakat Asia Tengah. Dan yang terakhir, runtuhnya Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, negara-negara Asia Tengah memperoleh kemerdekaan atas mereka. Mereka tidak secara aktif mencarinya. Selain itu, tidak ada gerakan nasionalis yang kuat di Asia Tengah yang mencari kemerdekaan. Tidak ada negara Asia Tengah yang memiliki sejarah keberadaan nasional baik sebelum Uni Soviet maupun Kekaisaran SAR. Oleh karena itu, sumber utama kesetiaan penduduk Asia Tengah di bawah Uni Soviet bukanlah negara komunis. Sebaliknya, banyak kesetiaan yang ada dan terus berlanjut. Kesetiaan ini berkisar dari suku, keluarga, republik, dan Islam. Dengan Islam memiliki pengaruh yang kuat pada adat istiadat dan identitas sosial. Setelah kemerdekaan, Islam ini bersaing dengan loyalitas masyarakat pada negara baru. Pembentukan Partai Renaissance Islam. Pada tahun 1991, ini merupakan salah satu hasil paling mencolok dari periode Gorbachev. Ini muncul dari keinginan untuk melindungi identitas Islam Muslim Uni Soviet selama tahun 1980-an. Dengan demikian, partai tersebut memperoleh banyak publisitas baik di dalam Uni Soviet maupun di antara pembuat kebijakan dan akademis di Barat. IRP yang pada awalnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman Islam antara umat Islam di Soviet, saat ini menggunakan Islam sebagai kendaraan untuk mobilisasi dukungan regional dan bukan untuk mencoba membangun pemerintahan Islam. Sejak kemerdekaan, para elit di Asia Tengah pada umumnya adalah warisan Soviet, seperti halnya negara-negara baru. Sejak kemerdekaan, bekas elit Soviet di Asia Tengah telah berpegang teguh pada kekuasaannya. Mulai tahun 1992, Karimov menekan semua bentuk oposisi. Dia telah mencadangkan semua keganasannya untuk oposisi Islamis dan semua Muslim. Karena rezim Uzbek telah gagal menjawab secara tegas kaum Islamis secara intelektual atau politik, rezim tersebut telah menggunakan penangkapan massal dan penyiksaan untuk membungkam para pengkritiknya. Negara-negara di Asia Tengah masih embrionik dan rapuh. Mereka ini mencoba untuk mengatasi masalah politik, ekonomi, sosial, secara besar-besaran yang dimunculkan oleh kemerdekaan. Negara-negara ini adalah negara-negara yang sangat lemah dalam hal prinsip, ideologi, dan institusi perorganisasian.
Ya, jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu setelah terlepas dari kekuasaan Soviet, Islam memiliki jejak yang bertahan lama di benak orang Asia, Asia Tengah. Islam telah mengakar kuat di wilayah tersebut setelah runtuhnya Soviet dan menjadikan alat untuk kelangsungan hidup di wilayah tersebut. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.